الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المحشر. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada hamba-Nya, kepada umat Islam, nikmat iman dan nikmat panjang umur serta sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga hari ini kita berada di tempat yang mulia di Masjid As-Sa'adah untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat Jumat dan serangkaian ibadah lainnya. Kita berharap mudah-mudahan ibadah hari ini di tempat yang mulia ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai penerus daripada risalahnya. Mudah-mudahan menjadi umat yang istiqamah, yang mampu menjalankan semua perintah dan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua berharap di yaumil qiyamah insyaallah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jujur, sebuah kata yang sangat pendek. Dalam bahasa Arab as-sidqu, ketika kita melihat makna dari sebuah kata yang pendek itu, betapa istimewanya tatkala manusia berpegang teguh menjunjung tinggi kejujuran. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada para sahabatnya untuk menggaungkan tentang kejujuran, mendidik para sahabatnya perilaku yang jujur dalam kehidupan sehari-hari, sehingga beliau melontarkan sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Hendaklah kalian jujur. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan-kebaikan, dan kebaikan akan memudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekankan kepada umatnya, kepada pengikutnya saat ini,
membawa dampak yang positif, menumbuhkan benih-benih kebaikan-kebaikan yang apabila benih-benih kebaikan ini sebagai hidupnya dipegang teguh dan dijunjung tinggi kejujuran ini, insya Allah dalam kehidupan manusia akan menemui kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam rumah tangga suami istri tidak akan melakukan curiga, tidak akan melakukan suzon, tidak akan melakukan hasud terhadap suami istrinya, karena berpegang teguh dalam rumah tangga kejujuran. Istrinya jujur terhadap suaminya, suaminya jujur terhadap istrinya, anak-anaknya, keturunannya lalu jujur. Ini akan menumbuhkan kualitas rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tumbuh di dalam rumah itu ketenangan, kecintaan, sehingga tumbuh kebaikan-kebaikan dalam rumah tangga. Suatu negara tidak akan kehilangan uang rakyat karena dikorupsi ketika para penguasanya, para pejabatnya dia sadar betul, berpegang teguh terhadap kejujuran. Dia junjung tinggi kejujuran, dijadikan prinsip hidup ini harus jujur. Insya Allah tidak ada uang negara yang diambil, tidak ada uang negara yang hilang. Insya Allah negara ini akan maju, karena hari ini ingin negara maju, rakyatnya, para pejabatnya, penguasa negara ini ingin maju, peganglah, junjung tinggilah kejujuran yang akan tumbuh benih-benih kebaikan di suatu negara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada orang yang diborgol, tidak ada pejabat yang diborgol dengan memakai baju oranye ketika dia betul-betul berpegang teguh dengan kejujuran, punya prinsip hidupnya jujur. Dia tidak mau melakukan hal-hal yang munkarat, tidak mau melakukan hal-hal yang berbuat dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur kuncinya untuk menjadi orang yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masjid-masjid akan penuh dengan jamaahnya. Ketika sholat subuh berjamaah betapa banyak. Ketika memang umat Islam jujur menjadi seorang Islam yang sejati, bukan menjadi orang Islam yang hanya pengakuan saja. Ketika betul-betul dia menjadi seorang muslim yang sejati, masjid penuh dengan sholat berjamaah, apalagi di waktu subuh. Ketika mereka betul-betul jujur, saya ini sebagai muslim yang sejati, muslim yang betul-betul hakiki, walaupun keadaan badan kurang enak, walaupun keadaan ngantuk sekalipun, karena itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di dalam dirinya sudah terpupuk kejujuran, bahwa dirinya mengaku seorang muslim yang jujur. Dia bangun, dia langkahkan kakinya untuk menuju masjid sholat berjamaah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu kita hindari daripada perbuatan-perbuatan lawan daripada kejujuran, yaitu al-kazzab, orang-orang yang selalu berbuat dusta,
yang merusak daripada kehidupan manusia. Innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minu bi ayatillah ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan pembohongan, pendustaan terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah pendusta, pembohong. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dalam dirinya sudah menjadi pembohong, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Dia tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan baik karena dia ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau berpedoman terhadap Al-Quran. Dia hindari daripada hadis Rasulullah, sehingga sangat mudahlah dia menjadi seorang pendusta. Saya dipilih rakyat untuk ikahumul kazibun, itulah pendusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita seorang yang jujur. Insyaallah orang yang jujur akan dikasih sayang oleh Allah. Insyaallah akan dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh orang lain. Insyaallah akan amanah ketika dia menjadi seorang anggota dewan. Betul-betul amanah dia bawa, betul-betul aspirasi rakyat dia sampaikan, dia perjuangkan demi bangsa dan negara. Bukan hanya mencari finansial yang akhirnya mereka kaya dan kaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang yang kadzib, orang-orang yang pendusta diberikan amanah, tapi dia berjanji tapi tidak ditepati. Dia berkata, dia selalu ingkar perkataan itu semua. Maka ini Allah Subhanahu wa taala sangat marah orang-orang yang selalu berbuat bohong, dusta. Apa yang terjadi nanti ketika dikubur? Mereka menyopek-nyopek mulutnya sendiri. Itulah orang-orang yang selalu berbuat dusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas orang-orang yang berbuat munafik, orang-orang yang berbuat dusta, maka ini adalah hidupnya selalu berbuat jahat. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fudur wa ila al-fudur yahdi ila an-nar. Hati-hatilah dengan perbuatan dusta, bohong. Sesungguhnya berbuat bohong itu adalah menimbulkan benih-benih kejahatan. Sesungguhnya kejahatan itu akan mudahnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia yang besar, rencana apapun, program apapun yang hebatnya, jika tidak didasari akhlakul karimah, yang diantaranya kejujuran yang membalut dalam dirinya. Jika tidak ada kejujuran, maka tidak akan maju. Walaupun programnya begitu hebat, tetapi ketika penguasanya, mudah-mudahan saat ini kita sudah melihat orang-orang yang pilihan-pilihan yang terbaik, mudah-mudahan membawa amanah, tidak menjadi yang kazib,
bukan hanya pintar berbicara, tapi realisasinya bertolak belakang apa yang diharapkan orang rakyat. Bahkan mereka berbondong-bondong korupsi uang negara. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita terapkan kejujuran, terutama kita jujur menjadi seorang muslim. Ketika kita dipanggil salat, janganlah kita menanti-nanti, segera kita melangkahkan ke masjid, melaksanakan salat berjamaah, karena ini adalah satu tuntunan yang sangat hebat. Karena dengan berjamaah di situlah ada satu kekuatan besar, nilai yang besar, terutama dalam berjamaah salat subuh. Ketika umat Islam salat subuhnya berjamaahnya begitu banyak seperti salat Jumat, kita tidak ragukan kekuatan umat Islam. Tetapi saat ini di masjid-masjid hanya 2-3 baris, tidak seperti Jumat. Kapan kita mengharapkan? Padahal mayoritas umat Islam tatkala mereka dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mereka abaikan begitu saja. Inilah tanda-tandanya orang yang munafik. Mudah-mudahan munafik, orang kadzib tidak ada dalam diri kita. Mudah-mudahan hidup kita selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.